Namanya goblok. Goblok. Kan Goblok nanti lu. rungkat itu Bunda kalau Itu blok aja. namanya go aja. Ya. Oh, blok. Selamat malam, blok. Astagfirullahaladzim. Blok. Ini kok baru multi kok diem. Blok. Monitor. Arisia naon atuh arek naik blok cicing mah belegug sia ontoh hode. Nah. Artinya. Artinya itu ngapain kau naik di sini kamu diem aja belaguk. Gitu. Oh, ontohok itu. Oke. Oke. Berarti ontohok itu sama bahasa Makassarnya dompal lah ya. Dompal. Bahasa Inggrisnya itu magi menreko maimbo nama makok mo lama rupa gitu artinya tuh bahasa Inggrisnya tuh. Lama rupa. Saya lempa. Melalui forum ini juga saya buka lagi ya teman-teman, sebentar lagi kita akan Idul Kurban ya, dipusatkan di Masjid Nur Maulida Makassar, binaan Bang Juma. Yang ingin berkurban silakan hubungi kami, hubungi saya ya, atau langsung ke rekening Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomornya itu 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73. Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Terima kasih Ibu yang ada di Jerman ya, Banyuma ya. Ya. Telah berkurban. Insya Allah kami akan amanah begitu. Ayo teman-teman yang ingin kurban, mau patungan, mau sendiri-sendiri, ya monggo. Insya Allah. Mungkin Gurunda yang harus bersuara mungkin Bang Andi tentang kurban ini biar orang-orang ini. Bunda Mila ada di bawah, Bun. Naik, Bun. Beliau mau ikut berkurban itu di tempatnya Gurunda. Bun. Siapa tadi yang ngeluarkan beliau? Dia tadi multi ku tengok, belum sempat ku naikkan. Cukup mana nggak ada. Ini di bawah nih siapa? Solvin Ahmad. Cukup Bang Andi kita diskusi. Ya silakan diskusi Bang. Boynel, selamat malam. Kristen Bang, Boynel. Aduh Boynel, membisu dia. Gimana kalau nggak ngejawab gini? Turunkan ya. Bahas aja dulu Bible biar oten panas. Gak boleh kita monolog teman-teman. Sabarlah. Pada kemana si Anu ini? Ayo si Anu naik sini. Musli, selamat malam. Musli. Oh, Musli. Musli juga membisu. Mungkin Silakan naik ya teman-teman Kristen. Jadi benar-benar mengherankan ya. Baru kita setelah sering-sering dibahas iblis yang terkutuk, ya Galatia 3:13 itu yang disalib itu terkutuk. Bunda Rama, saya mau nanya, itu berapa persen kira-kira manusia di muka bumi ini berhasil dikuasai si iblis secara permanen? Ya ada berapa ya? 2 miliar ya, 2 miliar lebih tuh sekarang di bumi ini karesting pengikut Jangan iblis. nyebut begitu Bunda. Oh yang jangan umum ya. bahasanya lah. 2 miliar lebih. Ya, pertanyaan secara permanen loh ya. Kalau kita mungkin juga bisa sih terpengaruh, artinya apa? Ya kita berbuat kesalahan tapi kita langsung istighfar. Itu juga pengaruh si iblis juga itu. Maksud saya ini secara permanen. Kalau Gitu itu loh ya. kalau itu lihat nisannya Bang Andi. Lihat apanya? Nisan. Oh iya juga sih. Dia tahu ah, betul Kalau jawabannya mereka Burundi. kalau masih yang sekarang masih kita hadapi ini kan bisa jadi mereka besok mualaf,
Nah, tapi kalau yang sudah permanen itu yang batu nisannya kita lihat. Oh iya juga ya. Iya. Yang kemarin itu yang meninggal, kenapa Mi? Siapa nih Jack? Zack? Kalau begitu kita panggil dulu, siapa tahu ada tukang gali kubur di bawah, silakan naik melaporkan. Ayo, ada tukang gali kubur di bawah, silakan naik. Kodong. Zack, Kristen Muslim, Ya, Bang? Muslim. Muslim ya. Oh silakan Bang, apa yang disampaikan? Silakan. Nyimak Bang. dulu lah. Mama Nyimak dulu. Contoh misalnya ya, kan kalau Firaun kan nggak ada nisannya tuh. Nah ini sudah permanen ini ya, Firaun dan kawan-kawan ya, banyak Pak ya. Iya, kalau dalam ilmu logika bisa jadi ini logika loh ya, logika falasi. Bisa jadi dia itu sebagai contoh. Ya kan? Maksudnya karena dia sebagai contoh, banyak orang yang menghindari diri supaya tidak sama seperti Firaun. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya bisa jadi, tapi ini pendapat bukan Al-Qur'an, bukan hadits, ini pendapat. Bisa jadi iblis itu nanti masuk surga. Kenapa? Karena iblis punya jasa. Siapa ini yang mengamuk? Karena iblis punya jasa kepada orang-orang sehingga orang-orang itu kemudian menghindarkan dirinya sebagai iblis. Tapi itu dibantah Al-Quran. Karena iblis itu menjadi iblis karena keinginan mereka sendiri. Mereka sesat karena karena mereka tidak mau sujud kepada Adam. Jadi polanya begini. Kita selalu berbicara mengenai pola karena ini diskusi kan ya. Adam ini selalu ingin dicelakai kan oleh iblis. Adam selalu ingin dicelakai, Adam selalu ingin dijadikan sebagai bahan untuk mencelakai. Adam sebagai manusia pertama yang dijadikan sebagai senjata oleh iblis untuk membuktikan sumpahnya di hadapan Allah. Kamu tunduk, sujud, menghormat kepada Adam. Enggak mau, alas. Aku lebih mulia dari dia. Maka iblis ini dikutuk oleh Allah kan. Karena Adam alaihissalam. Maka dendamnya iblis itu kepada siapa? Kepada Adam. Adam ini sebagai batu sandungan bagi iblis. Karena sekiranya Adam tidak diciptakan, maka iblis akan menjadi tetap ciptaan Tuhan yang taat. Tapi karena Adam dicipta, maka iblis jatuh ke dalam dosa. Nah, dendamnya itu luar biasa iblis itu kepada Adam. Hari ini kita menemukan kelompok manusia yang juga dendam kepada Adam. Kalau iblis punya alasan, iblis itu punya alasan teman-teman. Kenapa? Karena Adam baru dicipta kok tiba-tiba mereka si iblis ini disuruh hormat kepada dia, si Adam. Iblis punya alasan untuk itu. Mereka kemudian tidak mau sujud. Kami lebih dulu. Derajat kami lebih tinggi. Kami dari api, Adam dari tanah. Jadi sibilisis ini punya alasan. Nah, jadi ketika kemudian sibilisis ini mengatakan dirinya derajat lebih tinggi sampai kemudian dia ingin menjatuhkan Adam, wajar. Tapi ada keturunan Adam, cucunya Adam yang ingin menjatuhkan Adam. Sudah nyata-nyata tidak ada dalilnya Adam alaihissalam itu mewariskan dosa, difitnah, dihina, dihujat, dihinakan, direndahkan. Ini pasukan-pasukannya semuanya. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum, saudara mereka itu adalah orang kafir yang membantu setan di dalam mendurhakai Tuhannya. Jadi saudara iblis itu
orang kafir. Orang kafir ini yang adalah saudara setan, membantu si setan di dalam mendurhakai Tuhan. Jadi kalau iblis mengatakan Adam ini jatuh ke dalam dosa, dia harus kemudian tunduk kepada iblis, maka saudara-saudaranya pun mengatakan hal yang sama. Bahwasanya memang Adam itu kurang ajar. Gara-gara dia sampai kita masuk dalam alam maut. Gara-gara dia sampai kita jatuh. Gara-gara dia sampai kita mengalami kematian. Gara-gara dia sampai kita susah melahirkan. Gara-gara dia sampai kita susah mencari hidup. Nah, ini mengumpat pekerjaan setan. Tapi kalau umat Islam menyebut Nabi Adam, pasti pemberkatan atasnya alaihi salam. Umat Islam tidak pernah kemudian mengutuk kakeknya. Umat Islam malah memuliakan kakeknya dengan ucapan alaihi salam atasnya keselamatan. Tapi kalau cucu durhaka, selalu saja memfitnah kakeknya. Kalau kakeknya itu menyebabkan mereka mengalami kematian. Ini cucu tidak layak diberikan warisan. Memang cocoknya dia diusir dari kampung, yaitu neraka. Seperti itu teman. Makanya Al-Quran itu jelas mengatakan inna kaidah syaitan kana daif. Setan itu senjatanya lemah. Setan itu senjatanya rapuh. Ya, lemah iblis itu, lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Ada nggak setan datang ke Indonesia kemudian mengajak orang Indonesia menyembah kepada makhluk yang terkutuk di atas pohon? Ada nggak? Nggak ada. Tapi setan membisik kepada saudara-saudaranya, hei, ke Indonesia lah kalian, hei, ke penjuru dunia lah kalian. Ngapain paman? Ajak mereka semua untuk mengutuk Adam. Lalu tujuannya apa paman? Nanti utusan kami jadikan sebagai bahan untuk nembus dosa Adam. Tenang aja, kami udah atur itu. Ini kalau orang berakal mainnya itu sampai ke situ. Kok bisa-bisanya lisannya orang-orang seperti ini tanpa dalil, tanpa data, mengutuk Nabi Adam alaihissalam dengan mengatakan gara-gara Adam, manusia seluruh di atas muka bumi ini dikutuk karena dosa yang diwariskan kemudian. Roma berapa itu? Roma 5 nomor 12. Fitnah yang sangat keji terhadap Nabi Adam alaihissalam. Jadi tipikalnya sama. Iblis yang datang mencobai Nabi Adam alaihissalam supaya jatuh, begitu juga mereka ini. Adam dibawa, Adam dibusuk-busukkan. Demi untuk apa? Demi untuk melancarkan aksi mereka untuk menyembah kepada makhluk yang mati secara kutuk di atas salib. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya sekali lagi saya menghimbau, jaga anak-anak kita. Kalau ada agama yang suka memfitnah kepada tokoh-tokoh yang justru kemudian menjadi jalan keselamatan pada manusia, hindari. Nabi Adam alaihissalam, betapa mulianya beliau, manusia pertama yang diutus oleh Allah menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Berjasa, berkat beliau kemudian kita ada di atas muka bumi. Kita yang harusnya setiap saat berterima kasih kepadanya, tetangga kita malah mengutuknya. Nabi Isa alaihissalam, Nabi yang mengajak Bani Israel kemudian kembali kepada hukum Taurat sebagai jalan menuju kepada Allah. Beliau manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Mereka fitnah lagi, mati dengan jalan kutuk demi dosa-dosa mereka. Belum cukup sampai situ, belum puas di situ, belum.
pencipta langit dan bumi pun tidak lepas dari fitnahan mereka. Pencipta langit dan bumi turun ke bumi, menjadi manusia, mati dibunuh manusia, dan seterusnya. Semua difitnahnya. Tak ada baik-baiknya sebenarnya ini mereka ini. Kita tidak tahu mau dari nilai mana kita harus memberikan nilai bagus. Tidak ada. Habis itu dia mengaku, wah kami nih ajaran yang paling, pokoknya yang paling bagus lah. Paling kasih katanya. Adam alaihissalam difitnah, Nabi Isa alaihissalam difitnah, pencipta langit dan bumi juga difitnah. Bayangkan pencipta kita ini yang maha kuasa difitnah turun ke bumi jadi makhluk, jadi seengkok bayi Yahudi, lalu kemudian mati dibantai oleh Romawi dan Yunani. Gila nggak? Pencipta langit dan bumi pun difitnahnya jadi bayi. Allahu Akbar. Ngapa nania tolakam maka masih Nabi Adam memberikan kemudian dirinya sebagai kakek. Darah daging beliau turun sampai ke dia. Sampai dia bisa berbicara, dia bisa jadi manusia. Karena dia kemudian berasal dari Bani Adam alaihissalam. Bukan Bani Kera, bukan. Tapi difitnah. Wah, Adam ini mewariskan dosa. Nenekmu kiper, datanya di mana? Tidak puas itu saja, pencipta yang menciptakan Adam juga habis dia bal-balin sama mereka. Turun ke bumi jadi manusia. Pokoknya segala macam upaya dilakukan kemudian untuk menghinakan Tuhannya yang menciptakannya ketika dia datang jadi manusia. La haula wala quwata illa billah. Jadi hindarkan generasi Islam ini dari ajaran seperti ini ya. Harus perkuat akidah, bahu-membahu kita menjaga kemudian supaya jangan anak-anak kita itu masuk dalam kelompok orang yang zalim. Begitu teman-teman. Silakan. Masya Allah, izin Gurunda. Kabur. Jadi teman-teman Kristen silakan naik ya permintaan. Jangan dulu naik yang Muslim ya. Para netizen tuh emosi kalau naik Muslim dulu. Orang lagi mau diskusi, mau nyimak diskusi saudaraku. Oh, siapa yang naikkan? Gus Adam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Ustadz Zuma dan semua teman-teman pejuang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Ya, lanjut ya. Jadi narasi Bang Juma itu teman-teman itu sebenarnya rangkuman poin per poin sampai Z diskusi lintas agama sebenarnya di sana. Itu poin per poin di sana. Artinya apa? Antara Nabi Adam dan iblis. Ini sampai ke bawah sampai sekarang ini. Gitu loh ya. Artinya apa? Iblis memang waktu itu kalah terhormat. Adam menang karena Adam itu diberi kepercayaan menjadi khalifah di muka bumi. Bukan iblis sebenarnya. Tapi iblis berkata dengan bahasa yang sederhana, iya nggak apa-apa Adam, tenang aja, anak cucumu gua hajar. Begitu kira-kira ya Bang ya, bahasanya sederhana aja ya. Tenang aja. Betul Bang. Anak Kan cucumu itu sumpahnya itu. Iya. Anak cucumu gua ajar. Siapa yang lemah imannya, ikut sama gua. Kan gitu. Kata Adam, doanya apa namanya, Adam adalah dosanya sudah diampuni dan kita harus mengangkat dia sebagai alaihissalam. Siapa yang sekarang ini di sana yang menjadi cucu Adam yang terpengaruh dengan ajaran iblis? Ya, Anda bisa melihat fenomena sekarang ini. Siapa yang tukang fitnah? Yang paling parah adalah Adam dijadikan sumber malapetaka.
bukan dijadikan sumber ilmu supaya kita ini hidup dengan berkepribadian, hidup bersosialisasi, hidup dengan berpakaian yang sopan, yang ramah lingkungan dan seterusnya. Malah mereka menganggap ini kejadian adalah sumber malapetaka dari dosa waris. Jadi Adam dijadikan sebagai bapak dosa. Ini ilmu dari mana Adam adalah bapak dosa, mewariskan ke seluruh umat manusia. Justru Nabi Adam ini menjadi khalifah contoh supaya kita bisa pakai baju, kita bisa mandi, membersihkan diri, patuh terhadap yang menciptakan kita. Nah, kesimpulannya adalah teman-teman, ini ilmu sangat bermanfaat. Siapakah cucu Adam yang berkonspirasi dengan iblis? Islamkah atau di luar Islamkah? Nah, ini nanti topik kita angkat, mudah-mudahan ada orang yang berilmu naik di sini. Itu sih kira-kira teman-teman. Iya. Lanjut. Temanya lanjut. dikasih tanda tanya, host. Jadi di dalam Al-Quran yang kita uraikan tadi di awal, iblis berkata, Rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain. Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku ada pada pihak sesat, maka aku pasti akan jadikan kejahatan yang mereka lakukan itu nantinya, kata iblis, akan terasa indah bagi mereka, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Ini iblis yang bersumpah. Bentar dulu Bang, siapa itu dulu? Tolong Bang, stikernya siapa sampai si Bilisis gitu loh. Yang bagus lah topiknya, jangan lanjut. Ya, seperti itu. Tapi iblis juga mengatakan bahwa aku tak berdaya kepada hambamu yang taat, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Siapa mereka? Yang mukhlis, yang mukmin, yang bertakwa, yang beriman, yang soleh, soleha. Aku nggak berhasil di situ. Aku nggak berdaya untuk menghadapi mereka. Tapi mereka yang cupu-cupu akan aku giring untuk mereka cinta kepada dunia. Terasa indah semua apa yang dilakukan. Indah. Memfitnah Adam jadi indah. Memfitnah Tuhan jadi manusia menjadi indah. Semua yang mereka lakukan akan menjadi terasa indah bagi mereka di dunia. Itu sumpah iblis itu. Itu sumpah iblis. Nah, tanda-tanda kemudian orang yang kepenuhan iblis dalam dirinya itu suka berbohong. Dalam hal keyakinan yang mereka kedepankan hanya kebohongan. Tak ada yang lain. Hanya berbohong dan berbohong yang mereka bisa. Mereka mengajarkan agama mereka dengan pola kebohongan. Semua serba bohong, semua dusta. Dusta sedusta-dustanya. Tapi iblisnya membuat bahwa apa yang mereka lakukan itu indah. Nah, itu dia. Sekali kita mendengarkan ucapan mereka berbentuk kalimat, pasti bohong. Pasti kedustaan yang diucapkan. Kalau mereka bercerita tentang keyakinan mereka, maka yang terlontar dari mulut mereka itu pasti kebohongan. Saya yakinkan berjuta %. Silakan aja buktikan itu. Silakan teman-teman. Oke, datang lagi Bang Kajiro, Bang Masaha. Udah bawa data Bang, silakan. Iya, Bang, cuma aku mau nanya. Enggak, topinya ini Mas, antar lah Masa, topinya ini. Ya. Kenapa kau jadikan Nabi Adam, kau bersekongkol dengan si Bilisis, bahwa Adam itu sumber dari dosa waris? Ya itu kenapa Masa? Kenapa kau bersekongkol dengan si Bilisis? Silakan Masa. Kan faktanya yang tertulis memang begitu, Bang. Jadi kalau umat Kristen itu meyakini Adam itu sejak semula itu diciptakan untuk tidak bisa mati, Bang. Nah, kematian itu baru datang setelah makan buah itu. Nah, aku mau nanya nih, kalau ajaran Islam bagaimana? Apakah Adam waktu diciptakan itu untuk hidup selamanya atau satu waktu akan mati juga? Entah itu karena serangan jantung, diabetes, atau kanker gitu. Aku mau nanya, Bang. Oke, silakan Gurunda. Gimana Bang Suma?
Adam alaihissalam itu dicipta oleh Allah untuk mengisi bumi. Ya. Nah, artinya kalau Adam alaihissalam dicipta untuk mengisi bumi, berarti Adam ditempatkan pada alam yang menuju kepada kebinasaan. Tempat kekalnya di mana? Di jannah, baru mereka kekal. Adam dicipta oleh Allah bukan untuk di sana. Proses awal penciptaannya itu untuk mengisi bumi, menjadi pemimpin. Ya. Nah, nanti setelah dia di bumi, dilihat upaya mereka kemudian hidup, apa yang menjadi ketetapan ketentuan Tuhan, mereka taat kepada ketentuan itu, diupah jannah. Begitu juga sebaliknya, yang kufur terhadap perintah Allah diupah neraka, gitu loh. Ya, kita beda di sini Bang Zuma. Ya kan jelas tadi Bang Zuma bilang kalau di dalam Islam ya Adam diciptakan memang nantinya akan mati gitu loh. Nah kalau menurut umat ajaran Kristen nggak begitu. Di mana dalilnya bahwa Adam dicipta untuk kekal di Eden, itu di mana dalilnya? Lah kan dikatakan pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Berarti kalau nggak makan buah itu Adam nggak akan mati Bang. Nah, kalau kemudian Allah Tuhan dalam hal ini ya tahu bahwa Adam ini punya potensi free will, punya kehendak bebas, makanya dia dikasih perintah, jangan kau mendekati. Kenapa? Karena punya potensi mendekati. Artinya ada masa di mana Adam akan mati, ada masa Adam akan makan. Kalau bukan Adam, maka anaknya. Kalau bukan anaknya, lalu cucunya, bukan cucunya, cicitnya. Ada masa. Kenapa? Karena tidak semua manusia itu bisa kemudian sama seperti Adam alaihissalam. Jangan generasi kedua, generasi pertama aja sudah makan buah itu. Jadi ujung-ujungnya pasti ke bumi juga. Ujung-ujungnya pasti mati juga. Ketika ada perintah, pada saat engkau memakannya, maka engkau akan mati hari itu juga. Nah, kalau Adam tidak memakan, oke, anaknya, cucunya, cicitnya, ada nggak jaminan? Sementara mereka diberi syahwat, mereka diberi nafsu, bukan malaikat mereka ini. Sama seperti seorang ulama, mungkin beliau adalah ahli ibadah, tapi ada yang menjamin keturunannya ahli ibadah. Itulah hikmah kenapa anak Nabi Muhammad itu semuanya mati muda, karena tak ada jaminan mereka ini akan tetap teguh istiqomah melakukan ajaran ayahnya. Karena mereka bukan nabi, yang nabi itu cuman ayahnya. Kapan mereka hidup panjang usia, dia kemudian diantaranya menjadi anak melakukan dosa, maka apa yang terjadi? Nabi Muhammad tidak meninggalkan anak yang soleh dan soleha berarti. Maka sebelum itu terjadi, Allah mematikan mereka supaya tidak menodai kenabian ayahnya. Itu salah satu hikmah. Bagaimana dengan Adam? Adam mungkin bisa bertahan, tapi generasi kedua gimana? Di sana belum ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai suri teladan. Belum ada guru, belum ada ustadz, belum ada pembina, belum ada pembimbing. Tiba-tiba saja kemudian ada pengaruh iblis, di mana iblis itu sangat kuat untuk menghasut manusia agar manusia itu tetap meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Jadi tidak ada jalan mau kekal di sana, nggak ada. Ujung-ujungnya ke bumi, ujung-ujungnya ke bumi. Jangankan Adam alaihissalam, saudara Kajiro, kita manusia ini yang sudah diperlengkapi dengan senjata, diperlengkapi dengan ilmu, diperlengkapi dengan alat, diperlengkapi dengan apapun yang kita butuhkan sekarang itu sudah ada. Toh kita jatuh juga kan? Mau dia pendeta, mau dia ustadz, mau dia ulama, mau dia pastor, jatuh juga kan pada akhirnya. Itu artinya bahwasanya iblis itu senantiasa mengintai kita. Jadi kalau ada agama di atas muka bumi ini, anteng-anteng saja, tidak ada larangan, tidak ada yang haram dalam agamanya, pahami, itu sudah masuk dalam lingkaran sibilisisis. Karena hanya iblislah yang menghalalkan segala cara untuk kepada anak Adam itu merasa merdeka, merasa tidak lagi terbebani perintah.
Dan itu hanya ada di agama saudara. Ketika Adam diberi perintah, iblis datang. Hei, jangan ada larangan, jangan ada perintah, kamu bebas. Inilah yang ada dalam Galatia 5 nomor 1. Orang Kristen dimerdekakan dari kuk penghambaan dan dimerdekakan dari aturan-aturan Tuhan. Siapa yang tepuk tangan ketika orang Kristen dimerdekakan dari semua aturan Tuhan? Siapa yang tepuk tangan? Ketika kemudian Paulus berkata, dengan matinya Yesus, maka segala perintah yang ada dalam hukum Taurat dan ketetapan-ketetapannya sudah dibatalkan. Yang tepuk tangan siapa? Ketika Sibilisis. Ketika kemudian ada perintah datang, kemudian perintah itu dibatalin, yang tepuk tangan siapa? Iblis. Karena mereka banyak pengikut. Itu. Nah, ada nggak yang haram di agama Anda? Nggak ada. Apa bedanya dengan iblis yang datang kepada Adam? Adam, kamu diharamkan untuk mendekati buah pohon itu, apalagi memakannya. Haram bagimu. Kapan kau makan? Mati hari itu juga. Iblis datang. Alah, jangan kamu percaya. Justru kalau kau makan itu kau hidup kekal. Nah, inilah yang terjadi. Apa bedanya iblis datang kepada Paulus, Paulus datang kepada orang-orang Kristen ini menghalalkan segala macam cara. Segala sesuatu halal bagiku. Ya. Ketika Yesus berkata dalam Lukas 16 nomor 17, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat itu tidak boleh dibatalkan. Itu kata Yesus. Datang sibilisisnya. Dengan matinya Yesus, maka segala perintah dalam Taurat dan semua ketetapannya telah dibatalkan. Ya. Hanya orang dongok bahlul yang mau mengikuti pola seperti itu dalam beragama. Yang disebut orang yang beragama, jalan keselamatan itu harus dikelilingi oleh apa? Kesalahan-kesalahan. Dia berada di jalan tengah. Kiri kanannya, muka belakang kesalahan semua. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu yang betul. Lah, kalau sudah tak ada perintah, tak ada larangan, semua jadi jalan. Semua jadi jalan. Makan babi, yang penting percaya Yesus Tuhan, jalan ke surga. Makan kucing, makan orang, makan biawak, makan asu, pokoknya nggak ada, semuanya jalan. Kenapa? Karena sudah tak ada lagi aturan perintah. Kolose 2 nomor 12, jangan lagi kau mau diperintah dengan perintah-perintah, jangan makan ini, jangan makan itu. Alamak, ini kok persis sekali dengan iblis yang datang kepada Adam alaihissalam. Hah? Kenapa bisa kayak gitu? Satu-satunya agama yang mengatasnamakan ajaran kebenaran, tapi kok nggak ada yang haram. Semua boleh. Ini apa ini? Apa bedanya dengan keinginan iblis kepada Adam? Hei Adam, semuanya boleh. Hei Adam, semuanya halal. Hei Adam, semuanya bebas. Apa bedanya dengan Paulus? Hah? Apa bedanya coba? Pandai-pandaian dia mengatakan, Kristus telah menebus kita dari ketuk-ketuk Taurat dengan jalan menjadi ketut. Karena ada tertulis, terkutuklah orang mati. Apa hubungannya coba? Sejak kapan hukum Taurat itu adalah kutukan? Justru di dalam Ulangan 27 nomor 26 kata Elohim, terkutuklah orang yang tidak melakukan Taurat itu dengan perbuatan, dengan praktek. Kalau cuma berteori, genggam hari setiap hari ke rumah ibadah, Bibelnya orang Yahudi, di situ ada Taurat, tapi cuma teori doang, tidak dipraktekkan. Apa bedanya? Makanya Yesus berkata dalam Matius 23 nomor 2, apa kata Yesus di sana? Jangan kau ikuti orang-orang Farisi, jangan kau ikuti ahli Taurat. Mereka menduduki kursi Musa, mereka cuma berteori tapi tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti itu. Apa bedanya dengan Kristen? Kalau ahli Taurat, orang Farisi kemudian berbicara mengenai Taurat, memang kitabnya. Itu memang kitabnya mereka. Kitab itu diturunkan dari langit ke bumi memang untuk mereka. Tapi orang Kristen sudahlah, bukan kitabnya, ditenteng kemana-mana. Tapi itu tidak dipraktekkan. Cuma diteorikan saja untuk nakut-nakuti umat Islam. Kami pengikut jalan lurus lah. Kami ini nyembah Elohim lah. Kami pengikut Nabi Musa. Cuman mau gaya-gayaan kayak gitu. Babi dimakan, kucing dimakan, ular, kera, monyet, padale, biawak, semua dimakan. Hei,
Apanya kalian ini? Apa bedanya coba dengan Adam ketika kemudian jatuh? Kalau Adam jatuh kemudian karena hanya melanggar satu perintah, dan Anda fitnah itu mewariskan dosa kepada keturunannya, maka saya pun mengatakan orang Kristen yang makan semua yang diharamkan, melanggar semua yang diharamkan dalam Torah, itu mewariskan dosa kepada Kristen-Kristen yang anaknya yang lain. Makanya Yesus mengatakan pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa pada hari terakhir itu nanti? Ya anak-anaknya Kajiro, anak-anaknya Masaha, anak-anaknya Bombom, anak-anaknya Edis, anak-anaknya Erka, anak-anaknya Agatha, cucu-cucunya, cicit-cicitnya yang akan disemes oleh Yesus nanti di hari terakhir. Kenapa? Karena bapaknya dongots, ibunya dompala. Sudah datang padanya kebenaran, masih juga blampets. Itu yang terjadi. Udah Al-Quran datang menasihati, orang-orang Islam duduk dalam perkara ini menyampaikan Yesus hanya mengajarkan begini loh, Yesus menerangkan kayak gini loh. Tidak, mereka tetap aja mengikuti yang menghalalkan segala perintah. Wah, cantik kali hidupnya. Bedanya dengan sibilisis apa kira-kira? Coba kita baca Kolose 2 ya. Dikatakan begini, di data kita langsung ke 16-nya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Saban. Bah, tak boleh lagi katanya. Jelas-jelas di situ perintahnya, Ulangan 4, jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Apa yang telah kutentukan harus kau jalankan. Jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Datang si Paulus, hei, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Kau makan semua yang bisa masuk dalam perutmu, kau minum semua apa yang bisa masuk dalam mulutmu. Semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Hey, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Mana ada orang beribadah kepada malaikat, ngadi-ngadi, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri untuk pikiran duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahiyah. Hai, ilahiyah juga dibawa-bawa. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Yesus, apa pernah tulis dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Wow, seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Wow, jangan kamu mengikatkan dirimu kepada rupa-rupa peraturan. Bebas, kayak monyet, kayak kera, nggak ada aturannya. Jangan lagi kamu diatur. Jangan makan ini, jangan jamak ini, jangan rasakan itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah dan ajaran-ajaran manusia. Aduh, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya. Selain itu hanya untuk memuaskan hidup duniawi. Weh, mama hukum Tuhan dibilangnya tidak ada gunanya. Betul-betul. Sudah gitu diikutin. Siapa yang tepuk tangan kemudian ketika aturan-aturan Tuhan itu dianggap tidak ada gunanya? Siapa yang tepuk tangan? Sibilisis. Sibilisis. Tepuk tangan. Itulah kalian. Makanya Yesus itu menendang kalian tendangan putar tanpa balasan. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Kalian mengikuti sibilisis. Itulah kalian. Didatangkan Islam, didatangkan Nabi Isa, didatangkan Islam kepada kalian, tidak mempan. Pokoknya kami tidak mau ikuti aturan Tuhan. Kami sudah bebas. Galatia 1 nomor Galatia 5 nomor 1. Kita bacakan ya. Kita lihat data-data yang ada di dalam pengajaran Paulus ini, bagaimana Paulus ini mengajak manusia meninggalkan hukum Tuhan. Apa kata dia? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Merdeka dari mana, Cak Ayu? Hei, Hukum Taurat. Kau mau merdeka dari Hukum mana? Taurat. Marilah kita Hukum supaya Tuhan. kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Dari apa? Dari apa kamu dimerdekakan? Dari mana? Karena itu berdirilah teguh, dan jangan kamu mau lagi dikenakan ku penghambaan. Sudah tak mau lagi menghambakan diri. Jago kali. Sesungguhnya aku Paulus
berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak ada gunanya bagimu. Bah, ajaran dari mana lagi ini Subaidah dapat? Sekali lagi, aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Terus kenapa kalau memang wajib melakukan hukum Taurat? Bukankah itu perintah Tuhan? Kenapa kamu yang sewat? Kenapa kamu yang marah? Kenapa kamu yang membatasi? Lu lebih Tuhan daripada Tuhannya Yahudi? Hah? Barang siapa yang memotong ujung nonotnya, maka dia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Ya bagus dong. Karena dengan menjalankan hukum Taurat, manusia bisa selamat. Kok jadi kayak hukum Taurat itu momok yang sangat menakutkan? Apa bedanya dengan ular tua yang datang kepada Adam? Adam, jangan kau tidak makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Jangan, makan dong. Jangan lagi kau mau diperhamba dengan perintah-perintah kayak gitu, dibatas-batasi masalah makanan, minuman. Jangan, aturan-aturan apa itu. Makan. Oke. Makan Oke, Bang katanya. Juma, saya bantah. Makan katanya, makan. Iya. Nah, jadi Paulus dengan sibilisis yang datang kepada Adam, bedanya apa? Kira-kira bedanya apa? Iblis, ular tua, mengajarkan Adam untuk jangan mau dibatasi makan minum. Paulus datang mengajarkan Kristen untuk jangan membatasi diri makan minum. Kira-kira bedanya iblis dengan Paulus itu apa? Paulus itu pilihan Tuhan Yesus. Bentar, Kepasi ini dulu, Kojiro. Kalau Jero, silakan dibantah dulu kalau Jero. Nah, apa bedanya Paulus dengan iblis? Sama-sama ingin menghapus perintah Tuhan. Silakan. Kolor hijau. Gini loh Bang, ini memang Lanjut Bang, Masang bercanda. Lanjut. iya, ini Bang. Iya, silakan. Memang betul Islam itu membawa kebenaran ya. Masalahnya kebenaran yang dibawa Islam itu pincang Bang, hanya setengah. Contoh, mengharamkan onta tapi mengharamkan babi tapi menghalalkan onta. Dan yang kedua, sunatnya juga kebanyakan. Yang harusnya dipotong hanya sedikit aja di ujung, tapi Jangan dong palat. kulit yang menutupi glans itu juga harus dibuang. Gimana Bang? Jadi sebentar Bang, dikit. Aku disunat Bang umur 13 tahun ya. Aku disunat seperti Islam. Jadi kalau Bang Kefas itu bertanya kepada saya, apakah aku disunat seperti Islam atau tidak disunat? Aku akan sarankan tidak disunat daripada melakukan sunat yang salah Bang, gitu Bang. Ya. Yang penting sunat. Adapun kaidah-kaidahnya itu ya tergantung dari orang yang mau melakukan itu. Sekarang permasalahannya si Paulus ini kok sama seperti iblis? Itu loh. Segala sesuatu boleh, segala sesuatu halal. Ini kok sama seperti setan? Di dalam kitab saudara itu jelas sekali loh dikatakan 1 Korintus 6 nomor 12 itu. Segala sesuatu dibolehkan bagiku, tapi aku tidak mau diperhamba. Kemudian di dalam 1 Korintus 10:23, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Ya, betul. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ini dalil dari mana Paulus mengatakan segala sesuatu itu dibolehkan? Siapa yang ngajarin dia ini? Kok kayak seperti setan? Setan datang kepada Adam. Segala sesuatu boleh kau makan. Dari mana setan ini mendapatkan itu? Ilmu itu? Dari firman Tuhan? Tidak. Nah sekarang Paulus dapat dari mana? Di mana ada firman Tuhan yang mengatakan segala sesuatu halal? Di mana itu terjadi? Nggak ada. Oke, Bang Juma. Ada. Di mana? Di mana? Silakan. Itu ketika Rasul Paulus membatalkan itu semua, ketika Yesus mengatakan begini, apa yang keluar dari mulutmu adalah najis yang dimuntahkan. Contoh seperti daging babi. Ya. Kenapa kami nggak najis makan B2? B2 itu kan apa kata Yesus? Apa yang keluar dari mulutmu yang kau muntahkan itulah najis yang kau keluarkan. Nah, ketika kami makan B2 nggak muntah, ya nggak najis lah. Ya, di mana Yesus menghalalkan babi? Di mana?
nggak ada secara eksplisit, nggak ada dibilang B2. Itu dia. Memang di imamat memang itu dilarang. Terus kenapa Jadi datang? contoh, Kenapa kemudian datang Paulus menghalalkan itu? Apa bedanya dengan iblis yang datang menghalalkan kemudian untuk memakan buah ilmu larangan itu, pohon larangan itu? Apa bedanya? Oke. Bedanya? Contoh kami seperti Batak Toba ya. Itu kan di dalam perjanjian lama itu dilarang makan daging pakai darah karena darah adalah nyawa. Itu ya. Nah, tapi kami Batak Toba ini makan daging pakai darah B2 itu. Kenapa? Yang tadi itu karena apa yang sudah apa yang keluar dari mulut yang dimuntahkan itu yang najis. Nah, kalau kami makan B2 pakai darah, dicampur darah, nggak muntah, itu nggak najis, gitu loh. Enggak, maksud saya gini loh. Kenapa Paulus dan tabiat iblis itu sama? Paulus sama-sama beda lah. Sibilis sama Paulus beda. Apa bedanya? Sibilis penghasut, Paulus pembawa Paulus damai. bukan penghapus lagi. Paulus menghasut dan juga mempraktekkan meninggalkan hukum Tuhan. Kamu baca Galatia 3 nomor 22 dan seterusnya. Apa kata Paulus di sana? Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Yesus datang, sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, yaitu hukum Taurat. Ketika Kristus datang kepada Paulus di padang gurun, kata Paulus, sekarang kita tidak lagi di bawah tuntunan hukum Tuhan. Hukum Taurat itu hukum Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa kok Paulus ini kok tipikalnya sama seperti ular tua itu? Ular tua mengajarkan dengan janji-janji. Yang penting kau tinggalkan kemudian hukum, larangan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, baik dan buruk, maka engkau akan hidup selama-lamanya. Sama seperti Paulus. Ketika engkau menanggalkan hukum Tuhan yang datang kepadamu, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya, Roma 10 nomor 9 nomor 10, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang diucapkan oleh mulutnya ini dipercaya sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Coba, segala sesuatu halal bagiku, segala sesuatu boleh, tidak ada lagi larangan. Galatia 5 nomor 1, tak ada lagi larangan, sudah merdeka. Jadi Paulus ini menginginkan manusia itu hidup bebas seperti hewan. Kira-kira coba lihat apa yang diharamkan di Kristen. Tunjuk dalil. Ada nggak yang diharamkan di Kristen? Kalau Adam haram. Ada. Adam diharamkan makan buah ilmu pengetahuan, baik dan juga jahat. Itu Adam diharamkan. Begitu juga kemudian Nabi Abraham diharamkan dia dan keturunannya untuk tidak bersunat. Begitu juga Yesus mengharamkan, menghilangkan, meskipun yang paling terkecil dari hukum Taurat. Tapi giliran Paulus, oh mama semua diambat. Sendal jepit kalau bisa dikolak pun dimakan. Pertanyaan saya, kenapa kok mirip? Paulus ini kok mirip? Lagian juga Yesus menubuatkan kan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Dia adalah pembunuh manusia pada mulanya. Padanya tak ada kebenaran. Bila berkata ia berdusta. Ia berdusta. Itu. Itu Mas NU itu, Iya, Bapak segala dusta. Sebab dia berkata dengan dusta. Dalam dusta kuku jerat engkau dengan tipu daya.
Ini kenapa kok pulangnya Bagus kayak ki dibuat gitu? itu Korps. Kenapa jadi kayak gini, saudara? Itu Mars NU itu. Kenapa? Makanya coba. Tadi Anda mengatakan ada perintah haram di Kristen. Yang mana itu? Haram apa Gak di boleh Kristen? kita Ah. nggak boleh kita berkata-kata kotor seperti Bang Juma itu. Mana haram dalilnya? itu, Mana ada dalilnya? ilmu kita. Ayo, tunjukkan saya dalilnya. Silakan. Tadang, tadang, dang, Dalil dang, dang. apa? Dalilnya haram berkata kotor dalam ajaran Kristen. Silakan. Tadang, tadang. Dalilnya tadang. tunjukkan, kempes dalilnya tunjukkan. Mana? Kepas, masa Adalah. kepes. Kepas ya, Lihat bukan aja kempes. itu buah-buah roh di Galatia. Lihat aja buah-buah Ya roh. berarti Paulus bikin aturan. Setelah dia membatalkan segala aturan, dia bikin aturan. Jadi sekarang ketika Anda taat untuk tidak berbicara kotor, yang Anda taati siapa? Bapak lo. Siapa tuh? Siapa Paulus. Bapak? Tuhan Yesus. Paulus. Menada. Tuhan Yesus. Tidak bisa. Yesus mati. Yesus mati untuk membatalkan segala perintah yang ada dan ketetapan yang ada dalamnya. Gak bisa dong. Coba Anda baca Galatia 3 yang saya bacakan tadi. Apa yang dikatakan? Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak dewa. Karena iman dalam Yesus Kristus. Karena semua kamu dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji dewata. Jadi orang-orang Kristen ini dikatakan keturunan Abraham. Paulus ini memang lucu dia. Kadang saya mau terkentut kalau baca suratnya. Bagaimana mungkin kau Ketawa, mengatakan orang Indonesia ini adalah keturunan Abraham? Masolan generasi. Inilah ajarannya. Maka Yesus berkata, lihat dari buahnya. Lihat. Pengikut Nabi palsu itu lihat dari buahnya. Segala sesuatu menjadi halal. Bahkan kebohongan pun menjadi seperti indah. Bayangkan aja, orang Indonesia, orang Jawa, orang Makassar, orang Bugis dibilangnya keturunan Abraham. Apa enggak gila itu? Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Iblis bersumpah, ya Rob, aku akan menjadikan kejahatan menjadi terasa indah dalam pandangan matanya. Sesuatu yang jahat dianggap benar. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Aku iblis akan menjadikan mereka percaya kepada kebohongan. Kejahatan merasa indah. Kebohongan itu. Masakan orang Batak dibilang keturunan Abraham? Iyalah, Bang Juma gini ya. Tapi Anda anggap itu adalah sebuah kebenaran. Enggak gini loh Bang Juma. Ini nggak ada yang benar oten dua-duanya. Yang satu namanya kolor hijau, yang satu namanya kempes. Bukan, gini loh. 12 suku bangsa Israel. Salah satunya kemungkinan besar ini suku Batak gitu loh. Makanya saya Bani Israel Iya, gitu loh. dompala. Masolang generasi. Pace anak-anak. Jadi wajarlah kami udah dimatrai gitu loh. Penebusan. Aduh, setahu saya orang Bani Yakub itu mancung-mancung, Bang. Emang kurang mancung saya Bang Juma. Allahu Akbar. Jadi gini Bang Juma. Hidungmu itu kepas, hidungmu kayak jambu air kepas. Bunda, maksud saya Bunda gini loh Bunda. Gak semua mancung Bani Israel Bunda. Ada yang pesek. Ada yang pesek Bunda. Yang pesek itu yang habis jatuh, ketabrak, cium tanah air. Itu yang pesek. Kalau dari mereka keturunannya mancung-mancung lah.
Kalau keturunan si Kepas mah bukan mancung, lebar, Gurunda lebar. Telur. Parah ini, parah. Sema Israel Adonai Ehad. Iya, Ehad. Itu perintah Tuhan kan. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Itu perintahnya. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan kamu itu Tuhan yang esa. Nah, sekarang kalau masuk ke ajaran Paulus, apa? Darah Yesus, darah Yesus. Darahmu Yesus. Sebab sucikan daku. Bapa itu esa katanya. Maka esa juga manusia perantara, yaitu Yesus Kristus. Jadi ada dua yang esa di sana. Memang balau lah pengajarannya itu orang. Darah Makanya, Yesus gini ya Bunda. Oke Bang Juma ya. Konsep kekristenan kami Bang Juma. Ya. Darah Yesus itulah yang membuat kami masuk dosa-dosa kami. Dengan kasih karunia-Nya lah kami bisa selamat, bukan karena kebaikan. Kalau bicara kebaikan, ateis pun baik, lebih baik dari kami. Ya. Artinya, disinilah ketuhanan kami ini sangat-sangat memperhatikan kami supaya kami masuk kerajaan surga. mimpinya. Tapi dihadang sama Yesus. Hanyalah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dihadang, percuma kan? Percuma. Bang Kefas, Bang. Mau Silakan saling keluar curhat, hijau. saling curhat mereka. Sudah dulu Bang Juma. Enggak tahu kita apa mau tanyanya. Soalnya ini ada tuan kecil tuan besar gitu. Dua tuannya gitu loh. Ini masalahnya nggak gini Bang Juma. Kita satu, kalau dia kan dua gitu. Iya, ada tuan kecil, ada tuan besar. Apa masalah? Apa masalah? Kefas, ya aku mau nanya, kenapa darah Yesus itu bisa menyelamatkan, Bang? Kenapa, Bang? Darah Yesus kan gini, ini kan bentuk sacrifice pengorbanan Yesus Iya, di kayu tahu. tiang salib. Iya tahu. Ya, yang gimana Yesus ini adalah mau mengorbankan dirinya, menderita, mati di kayu tiang salib. Karena itulah darahnya tercurah, ya. Iya. Saling menyesatkan pokoknya. Pertanyaan aku, Bang Kefas, kenapa cuma darah Yesus? Kenapa darah yang lain nggak bisa, Bang? Itu, Bang. Yesus kan Tuhan. Yesus kan Tuhan. Dari yang lain kan nggak bisa. Tuhan punya darah. Ya, silakan. Nah, kenapa cuma darah Yesus yang bisa menyelamatkan? Karena cuma Yesus yang bukan dari garis keturunan Adam. Cuma dia yang tidak mempunyai dosa waris. Dompa lah. Adam lagi difitnah lagi. Habis-habis ini si Bilisis ini. Terbalik lagi. Jawabannya jangan bertele-tele, Mas Maha. Masa jawabannya Yesus itu Tuhan itu, makanya dia mampu dia menebus dosa manusia. Kalau nggak Tuhan mana mampu? Nggak bisa nabi, nggak bisa rasul, harus Tuhan. Tapi seekor sapi bisa menghapus dosa. Air, Keluaran 29, tai sapi. Itu kan Tai sapi. Keluaran 29:14 bisa. Ayo. Iya, itu perjanjian lama. Iya, berarti Yesus yang Anda sembah ini punya saingan, yaitu sapi. Gini loh Bang Juma. Bukan, berarti gini loh. Selama kita 2 tahun ini di Komal-Komal ini rupanya Bang Juma belum paham apa itu artinya. Nah, inilah anakku yang kutitip. Ya kan, adanya lah aku berkenan. Penitipan bayi kan? Penitipan bayi apa? Panti jompo? Aduh, lucu juga ini. Saudara kita ini si Kepas. Bukan gini Bang Juma ya. Jadi kenapa ketika perjanjian lama tadi itu darah apa itu daging kurban itu bisa menghapus dosa. Iya. Ya, itu kan disuruh Elohim Yahweh. Nah, karena dilihat manusia ini tegar tengkuk ya, selalu melakukan dosa, melakukan kesalahan. Yeah. Maka kasihan Elohim Yahweh melihat manusia ini, aku harus turun
menjadi Mesias. Gitu loh. Supaya aku menebus dosa-dosa manusia. Karena kalau nggak aku tebus dosa manusia ini, nanti semua masuk neraka ini. Gawat. Ditebus kemana itu dosa? Hah? Ditebus kemana? Bukan, dia yang menebus dosa. Artinya bukan masalah pegadaian ini. Iya. Kalau tebus menebus itu kan pegadaian. Gimana ini ceritanya? Bang. Jadi gini, Biar aku jawab. masaha Gini, beda masaha. Tuhanmu dua, Tuhan kecil sama Tuhan besar. Di situ kita beda masaha. Kalau saya kan satu. Kita udah beda juga masaha. Sulit masaha. Lebih sulit lagi masaha. Masaha dua, Bang Juma satu, Kak. Saya satu, gitu loh. Aku mau jawab pertanyaan Bang Zuma tadi loh. Itu jadi darah Yesus itu ditebus kepada racun buah kuldi, itu jawabannya. Buang. Kenapa nggak racun kobra? Ular kobra. Salah ente. Darah Yesus itu ditebus kepada si bilisis, karena yang dikutuk kan si bilisis. Sedangkan darah Yesus itu untuk melepaskan kutuk. Iblis kan dikutuk. Iblis itu terpenjara, iblisnya dipenjara. Kenapa itu iblis? Kan, gini Bang, itu kan di dalam Islam kan ada cerita juga kan, Tuhan melarang Adam itu memakan buah kuldi. Ya. Nah, itu kan salah kan Adam memakan buah itu kan Bang, salah kan? Ya, tapi kan dia dimaafkan oleh Allah. Nah, Dia dimaafkan. gini Bang, Nah, Eliezer menembak Yosua. Eliezer kemudian meminta ampun, dosanya pasti diampunin. Tapi apakah dengan meminta ampun Yosua akan hidup kembali? Kan enggak. Nah, Adam itu memang dosanya udah diampunin, tapi buahnya sudah terlanjur dimakan. Itu loh. jadi maksud lo? Efek dari dosa itu tetap ada gitu loh. Maksudnya? Nah, gini loh Bang. Iya, Eliezer kita langsung main dalil aja. Dalil di mana dalilnya? Adam itu mewariskan dosa itu dalilnya di mana? Setahu saya Adam mewariskan ilmu pengetahuan kan tadi kepada. aku udah bilang Bang. Pada waktu Adam itu belum memakan buah itu, Adam itu belum punya anak Bang. Tapi perintahnya apa? Sebelum dia makan buah perintahnya apa? Beranak cucu lah, ya kan? Iya, Benar tapi gak? kan belum punya anak Bang. Belum punya anak dia. Sekarang begini. Adam dicipta oleh Tuhan untuk di bumi sebagai pemimpin, betul? Betul ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika dia menjadi pemimpin, tugasnya banyak. Menaklukkan burung-burung di udara, ikan di lautan, binatang yang melata, betul? Iya betul. Bahkan dia diminta untuk menguasai bumi ini, menaklukkan bumi ini. Pertanyaan saya, kalau Adam tidak tahu baik dan buruk, bisa nggak dia menaklukkan bumi? Bisa Bang. Bagaimana caranya? Kan karena perintah itu diberikan kepada Adam sebelum Adam makan buah itu. Iya, Berarti tahu. kan Adam itu sudah memiliki kecerdasan untuk menangkap perintah itu dong. Logikanya kan begitu. Oh bukan. Justru karena Adam belum tahu baik dan jahat, maka dia makan. Buktinya di dalam kitab saudara yang Anda gunakan itu, begitu dia makan buah, maka dia tahu dirinya telanjang. Artinya tadi dia telanjang tapi dia nggak tahu. Kenapa dia nggak tahu? Karena dia nggak paham baik dan buruk itu. Oh ternyata telanjang itu buruk. Begitu dia makan, maka dia sadar kalau telanjang itu buruk. Nah sekarang, saudara lihat monyet. Monyet itu telanjang. Monyet itu sadar nggak kalau dirinya telanjang? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui baik dan buruk. Nah, monyet ini bisa nggak menjadi pemimpin di bumi? Tidak. Kenapa nggak bisa? Karena dia tidak tahu baik dan buruk. Jadi untuk menguasai alam semesta ini, Adam harus dipersenjatai ilmu pengetahuan baik dan jahat. Ini baik, ini jahat, ini nggak boleh. Jadi apa yang terjadi di Gan Eden itu? Pakai akal. Apa yang terjadi di Gan Eden itu?
itu hanya membuktikan bahwa Adam ini sudah layak turun ke bumi ini menjadi pemimpin. Syukran Bunda Mila, Masya Allah. Itu hanya supaya dia diketahui oleh malaikat yang lain, oleh makhluk lain. Ini loh, coba lihat Adam. Dia mampu kemudian menaklukkan. Ketika dia salah, maka dia kembali kepadaku. Makanya dikatakan kemudian bahwa Adam itu diberkati. Kejadian 5 nomor 2. Sama seperti Al-Quran. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Adam setelah melakukan kehilafan, menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu kemudian dia bertobat. Dan Allah menerima taubatnya. Itu yang betul. Jadi ketika di Ganbi Eden, di situ tempatnya uji coba bahwa Adam ini memang sudah layak untuk jadi pemimpin di atas muka bumi. Buktinya, apa yang aku ciptakan berupa alat sensor yang ada pada dirinya, yaitu akal dan juga syahwatnya, itu bisa dideteksi oleh iblis. Nah, sekarang ketika kemudian manusia turun ke atas muka bumi ini dengan pola yang Anda bawa, apakah setelah mati Yesus manusia tidak seperti Adam, punya kehendak free will? Tidak kan? Tetap aja manusia itu berkehendak bebas. Ada yang melakukan dosa, ada yang tidak mau melakukan